Rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur terus berjalan. Pembangunan ibu kota baru akan ditandai dengan peletakan batu pertama untuk Istana Kepresidenan yang baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, Istana Kepresidenan mulai dibangun tahun ini. Sehingga diharapkan Presiden Joko Widodo bisa melaksanakan peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 di ibu kota negara baru. Yang harus kita penuhi dulu adalah prasyarat conditio sine qua non itu yang harus dipenuhi. Kalau conditio sine qua non-nya itu terpenuhi, maka saya kira mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa mulai, dan 17 Agustus 2024 kita bisa berharap memperingati Indonesia merdeka pada tahun itu di ibu kota negara. Suharso Monoarfa menambahkan syarat utama pembangunan ibu kota negara baru berkaitan dengan kemampuan pengendalian pandemi COVID-19 di tanah air. Ya, nah kita minta itu, kita berharap, kita sedang berupaya bisa pada bulan Juli. Nah, kalau pada bulan Juli 71,5 juta ini memang tercapai, mudah-mudahan mobilisasi penduduk bisa bergerak dan memudahkan pergerakan kita semua, maka pembangunan itu sudah bisa kita mulai. Sementara Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyebut infrastruktur pendukung seperti pembangunan jalan menuju ibu kota negara sedang dalam persiapan. Infrastruktur menuju sana, jalan sudah diperlebar, kemudian pembebasan lahan sebagian sudah terpenuhi, sebagian besar, dan jalan tol akan dipersiapkan untuk dari jalan tol yang ada ke ibu kota negara. Sementara itu, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2021. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Aktas menyebut, satu-satunya kendala dalam RUU Ibu Kota Negara hanyalah pada proses pembiayaan. Kalau seandainya pembiayaan investasi tidak terbentuk, kemungkinan barang ini akan sulit, karena ruang fiskal kita sangat terbatas. Apalagi di masa pandemi, refocusing semua anggaran dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi. Kata Supratman seperti kami kutip dari Kompas.com. Anggaran untuk pemindahan ibu kota negara kurang lebih sekitar 466 triliun rupiah. Anggaran terbagi dari APBN, pihak swasta dan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Pemerintah memutuskan kawasan Penajam, Pasir Utara, dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur akan menjadi calon ibu kota negara yang baru. Nantinya akan dibangun infrastruktur inti seperti Istana Negara, kantor kementerian beserta para ASN, hingga adanya pusat pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, DPR dan pemerintah menyepakati rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara masuk di program legislasi nasional Prioritas 2021. RUU ini nantinya akan menjadi payung hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Seberapa mendesak pemindahan ibu kota di tengah pemulihan anggaran di bidang kesehatan dan ekonomi? Kita bahas bersama anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Arief Wibowo, dan anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, Gus Pardi Gaus. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aiman, Kompas TV. Saya ingin ke Pak Mas Arief. Mas Arief, jadi masuk ke dalam Prolegnas, Program Legislasi Nasional Prioritas, saya garis bawahi prioritas, terkait dengan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Apa artinya? Ya, artinya RUU tentang ibu kota negara yang baru telah disiapkan, dan itu menjadi usul inisiatif pemerintah, dan dijelaskan bentuknya omnibus law. Karena apa? Karena kompleksitasnya memang tinggi. Nah, kita tunggu pemerintah, ya, naskah akademiknya, draftnya, kemudian nanti di DPR apakah dibahas oleh satu komisi tertentu atau oleh pansus misalnya, panitia khusus, itu nanti kita akan tunggu pembahasan berikutnya. Tapi paling tidak dengan dimaktubkannya rancangan undang-undang ibu kota yang baru, telah disiapkan satu skenario bahwa memang pemindahan ibu kota baru itu dari Jakarta ke daerah di Kalimantan Timur tersebut memang menjadi misi atau program yang serius, dan itu sudah termaktub dalam rancangan rencana bangunan jangka panjang nasional. Bahkan pada tanggal 16 Agustus 2019 sudah disampaikan oleh Presiden.
kemudian tanggal 26 Agustus menjadi 29 Agustus, maaf, 26 Agustus menjadi keputusan pemerintah bahwa rencana pemindahan ibu kota memang satu kebijakan yang serius dan akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Hanya saja memang tentu akan dilakukan secara bertahap. Oke. Menteri Bappenas mengumumkan tahun ini mudah-mudahan bisa diletakkan batu pertamanya. Nah, kemudian alas hukumnya pun dalam bentuk undang-undang juga harus diselesaikan secara baik, secara matang, mendetail, komprehensif, dan tidak menimbulkan komplikasi hukum atau kontraksi hukum dengan undang-undang yang lain. Jadi banyak hal yang memang harus diselesaikan. Tetapi sekali lagi, kalau disinggung-singgung soal pembiayaan, sebenarnya dari APBN kita hanya sekitar 890 triliun, artinya tidak sampai 20%. Tentu akan tetap disesuaikan dengan problem yang dihadapi oleh bangsa ini, yang fokusnya adalah satu, soal kesehatan masyarakat, dan kedua adalah pembangunan ekonomi. Mas Arief, saya ingin konfirmasi dulu. Artinya dengan adanya IKN atau Ibu Kota Negara ini menjadi prolegnas prioritas, program legislasi nasional prioritas di DPR, artinya bahwa rencana kepindahan 2024 yang sebelumnya direncanakan tetap akan ditetapkan 2024, meskipun kan sebelumnya sempat terdengar karena ada pandemi kemungkinan mundur. Ya, tetap akan 2024. Tapi apakah 2024 nanti desain yang sudah disiapkan di mana akan dibangun kantor presidenan, kemudian gedung DPR MPR di sana, kemudian untuk yudikatif akan dibangun gedung Mahkamah Agung dan sebagainya yang memang perlu dibangun, apakah selesai 2024? Saya kira kita akan lihat perkembangan dari situasi ekonomi atau keuangan negara kita. Tetapi bahwa telah dicanangkan dan masuk dalam rencana bangunan jangka menengah nasional, ya, sebagai penjabaran visi misi presiden pada saat Pilpres kemarin, saya kira itu sesuatu keniscayaan. Dan karena itu memang yang dikejar sekarang adalah alas hukum daripada atau dasar hukum daripada ibu kota baru ini berupa rancangan undang-undang ibu kota negara yang baru. Oke, saya ke Bung Gus Pardi. Bung Gus Pardi, Anda optimis juga 2024 pindah walaupun sempat terkendala oleh pandemi COVID-19 karena alokasi anggaran banyak kemudian buyar? Ya, terima kasih. Perlu saya beritahu kepada masyarakat Indonesia bahwa undang-undang IKN ini belum pernah dibahas. Artinya? Baru masuk kepada prolegnas tahun 2021. Oke, artinya apa, Bung Gus? Artinya adalah bahwa belum ada konsep terhadap RUU tersebut, baik naskah akademik dan lain sebagainya. Artinya sebagai dasar hukum, kami Komisi Balik, ya Komisi 2 dan Balik, belum mendapatkan. Karena apa? Karena wajar, karena memang baru disahkan keputusan fraksi-fraksi itu pada tanggal 9 Maret 2021. Oke. Dan baru kemarin tanggal 23 Maret diparipurnakan prolegnas tahun 2021, di mana salah satu di antara prolegnas itu termasuk tentang RUU IKN. Dan fraksi PAN memang meminta kepada kawan-kawan untuk jangan dulu melakukan pembahasan terhadap RUU tentang IKN. Termasuk juga fraksi PKS dan memang ada catatan dari... Artinya Anda mengatakan, Bung Gaus, bahwa tanpa adanya undang-undang tentang ibu kota negara nggak bisa bergerak apa-apa? Harus begitu. Kita ini kan harus taat azas, taat hukum. Apa landasan hukum yang dikerjakan oleh pemerintah, di satu sisi alas hukumnya belum disepakati, belum dibahas, dan belum disahkan. Oke, saya bicara soal real. Kalau seandainya dibahas menjadi prolegnas tahun ini, berapa bulan selesai? Ya, karena kami dari fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada pemerintah dan juga kawan-kawan fraksi yang lain agar kurang elok rasanya kita terburu-buru untuk melakukan persoalan
tentang pemindahan ibu kota negara ini. Kenapa? Kenapa? Karena kita sekarang ini kan dalam kondisi pandemi COVID. Harusnya kan kita lebih mementingkan kepentingan kemanusiaan, kepentingan kesehatan. Banyak terkapar masyarakat, berapa banyak orang yang meninggal akibat pandemi. Di samping itu, juga dampak ekonomi juga bagaimana sekarang ini. Dan juga ada laporan bahwa pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan itu minus 2,21%, yang selama ini pertumbuhannya di atas 4%. Meskipun tadi Mas Arief mengatakan bahwa yang menggunakan APBN hanya di bawah 20%, sekitar 19%. Selebihnya menggunakan kerjasama yang kemudian tidak menggunakan APBN. Apakah itu mungkin? Saya akan segera kembali saat lagi. Saudara, saya juga menghubungi Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, ya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung juga. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.